أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah, kita berada di penghujung Syahrul Dzulhijjah. Tidak lama lagi kita akan berada di bulan yang pertama pada almanak Hijriyah. 1 Muharram insyaallah bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2026. Jika hari ini adalah tanggal 13 Juni, 3 hari lagi kita akan tinggalkan 1447 Hijriah. Kita akan masuki 1448 Hijriah. Jamaah rahimakumullah, Syahrul Muharram adalah termasuk min asyharil hurum, termasuk 1 dari 4 dalam 12 bulan-bulan yang Allah muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih bersabda, afdhalus shalah ba'dal fariidhah as-salatu fi jawfil lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat yang ditegakkan di jauh malam. Salat malam, qiyamul lail, itu adalah salat yang paling utama setelah salat wajib. Salatul lail da'bus salihin. Salat malam itu adalah salat yang selalu dijaga, dikerjakan, tidak dilalaikan oleh orang-orang yang salihin. Jamaah rahimakumullah,
Wa afdalus shaumi ba'da Ramadan, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa fi syahrillah, puasa di bulan Allah, tusammuna al-Muharram, yang kamu sekalian menamakannya dengan al-Muharram, bulan Muharram. Hendaklah kita pergunakan untuk banyak berpuasa, niat untuk memuliakan bulan Allah. Jika karena sesuatu hal untuk berpuasa sehari, berbuka di hari berikutnya yang dinamakan puasa Daud mungkin berat, untuk selalu berpuasa setiap Senin dan setiap Kamis mungkin berat karena belum terbiasa. Untuk berpuasa fi ayyamil bid, pada hari-hari putih 13, 14 dan 15, jika memungkinkan untuk dilakukan di bulan Muharram, nilai keutamaannya berlipat. Jika seandainya kita terpaksa hanya bisa untuk berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10, maka hendaklah kita lakukan puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram di tahun 2026 ini bertepatan dengan tanggal 24 Juni hari Rabu dan tanggal 25 Juni hari Kamis, untuk kita tidak lupakan dan lalaikan. Saumu Yaum Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram, Nabi memberikan kabar gembira menjadi penghapus dosa setahun yang lalu. Ketika dosa dihapuskan, maka kebahagiaan yang kita akan dapatkan, ridhanya Allah, rahmatnya Allah akan meliputi terhadap kita di dunia dan di akhirat. Kita telah ketahui bahwa Allah mengabarkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap orang tentu merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya akan dipenuhi pada hari kiamat nanti balasannya dari apa yang dikerjakannya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah al-faizun, orang-orang yang beruntung, as-sa'idun, orang-orang yang berbahagia, al-muflihun, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, orang yang memperoleh kemenangan, orang yang mendapatkan kebahagiaan. Maka hendaklah ingat di penghujung ayat ini, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang menipu.
Dunia jangan membuatnya terpedaya. Hendaklah kita tempuh jalan yang membawa kepada keselamatan. Sehingga kalau kita selamat di dunia dari segala hal yang membuat celaka akhiratnya, maka tentu bahagia, faqad faz. Kita telah ketahui di antara yang mesti kita jalani untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ihlasuddini lahu, serta memurnikan, membersihkan, mengikhlaskan segala ketaatan yang kita jalankan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada noda di hati dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita jalani hidup ini dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyelisihi, jangan menyimpang, jangan kita berpaling dari yang Nabi ajarkan, yang Nabi tuntunkan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surah An-Nisa ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasula, kata ulama, yushaqiq bermakna yukhalif, dan barang siapa yang yushaqiq bermakna yukhalif, menyelisihi, menyimpang terhadap ar-rasul, menyelisih, menyimpang dari jalannya, tuntunannya, ajarannya, tauladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya al-huda, petunjuk. Nabi selalu ingatkan kepada kita setiap beliau berkhutbah, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda, apa lanjutannya? Huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadits, pembicaraan yang paling benar adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, yang Allah turunkan menjadi petunjuk hidup bagi kita. Manual book kita adalah Al-Quran, bukan yang lain. Petunjuk hidup untuk kita ikuti petunjuknya adalah Al-Quran. Ini Allah tegaskan demikian. Hudal linnas, Al-Quran itu petunjuk hidup bagi manusia. Sehingga tanda orang itu bertakwa, yang menginginkan keselamatan dunia akhiratnya, dia selalu berpetunjuk, berpedoman, berprinsip seperti yang Al-Quran ajarkan.
Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas, gamblang, terang benderang petunjuk yang Allah telah turunkan kepadanya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dia menyelisih Rasulullah padahal petunjuk sudah jelas. Nabi adalah sebaik-baik yang memberikan bimbingan, tuntunan. Kemudian tidak mau mengikuti padahal sudah jelas. Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Nabi, siapa mereka? As-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, at-tabi'un, wat-tabi'un, wal a'imah al-mujtahidun. Ini orang-orang yang beriman, yang istiqamah hingga meninggal di atas keimanan dan berbuat sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Mereka tidak mau mengikuti jalannya yang telah dirintis oleh Nabi dan para sahabat. Maka apa kata Allah? Nuwallihi matawalla. Kami palingkan kepada apa yang dia berpaling. Kesesatan yang dia inginkan, maka tersesatlah dia. Karena dia menyimpang dari petunjuk Nabi, maka jauh sekali dari kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan. Wa nuslihi jahannam, dan kami jebloskan. Allah yang aktif, kami akan campakkan mereka ke dalam jahannam. Dan jahannam itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Wasaat masyirah, tempat kembali yang sangat jelek sekali. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis sahih Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umatku mereka akan masuk surga, mendapatkan rahmat Allah, memperoleh ridhanya, diampuni dosanya, kecuali orang yang tidak mau surga, memilih celaka, dicampakkan ke dalam neraka. Sehingga para sahabat heran, ingin tahu, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau menjadi penghuni surga? Ya Allah, kok bodoh banget. Di surga yang kenikmatannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbin bashar. Kenikmatan yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terlintas di hati dan pikiran manusia. Saking luar biasanya kenikmatannya, di luar ekspektasi, sangat luar biasa. Dikiranya rumah tipe yang besar, ternyata lebih besar lagi. Batu batanya itu emas. Batu bata rumah kita, ya, bata ringan, bata merah, batako, ini emas. Hidangannya nggak bisa kita bayangkan. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi di dalam Hadil Arwah, kitab yang sangat luar biasa menjelaskan segala kenikmatan surga.
Sampai dalam terjemahannya wisata ke surga, jalan-jalan ke surga, plesir ke surga, sehingga disampaikan ayat-ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kenikmatannya surga. Terbetik di hati, ingin sesuatu bukan pakai aplikasi. Nih aplikasi, seandainya lampu mati nggak mungkin ada ya baterainya full, nggak ada pakai data, nggak bisa. Mau pesen, waduh, pakai datanya nggak ada. Internet, internetnya sampai tanggal 20 nggak dibayar ya diputus. Jamaah rahimakumullah, terbetik di hati sampai melihat disampaikan hadis sahih. Lihat burung surga, terbayang di hatinya. Bagaimana seandainya kita merasakan burung panggang yang terbang itu, langsung datang di hadapannya. Burung surga sudah terpanggang, siap untuk dinikmati. Kok ingin ganti pakaian? Pakaian di surga itu pada bergelantungan di pohon-pohon surga. Indahnya. Nggak sempat ngiler. Nggak sempat ngiler, tahu ngiler? Nyidam, nggak sempat. Terbetik, indahnya baju itu. Langsung ganti baju. Subhanallah. Langsung ganti baju. Dan di surga nggak ada, ya. Jombloan sama jomblowati itu nggak ada. Semuanya berpasang-pasangan. Makanya seandainya di dunia belum punya pasangan, sabarlah sampai Allah pasangkan nanti dengan pasangan yang terbaik. Ada yang tanya, loh bagaimana? Di surga tuh yang diceritakan kan hanya ada bidadari. Untuk para laki-laki ada bidadari. Lalu bagaimana kami wanita ini? Di dalam Al-Quran Allah jelaskan mimma yashtahun. Di surga itu didapat segala apa yang diinginkan, terbetik di hati, langsung dia bisa nikmati. Dan penduduk surga itu nggak ada yang cacat, nggak ada yang pincang, nggak ada yang pesek, tinggi 60 hasta. Makanya sabar kalau Allah takdirkan di dunia ada masalah, mungkin hidung kurang mancung, rambutnya kriwul, jari jemarinya kriwul. Sabar. Berbagai macam sakit, di surga nggak ada orang sakit. Dan tidak ada dokter ahli penyakit, sehat semua. Tinggi 60 hasta, tingginya 30 meter kira-kira. Cantik-cantik, tampan-tampan. Tidak ada cacat, tidak ada yang kurang. Kenikmatan yang luar biasa. Alal araiki yanzurun. Leye-leye, senden-senden di atas sofa-sofa yang tinggi, menikmati pemandangan yang indah, menikmati segala yang diingini. Ya. Kita kadang-kadang pesen melalui aplikasi,
Ketika yang kita inginkan habis, di sana nggak ada habis-habisnya. Siapa kokinya? Nggak perlu koki. Ini kenikmatan yang hendaklah kita raih dengan kita istiqomah meniti jalan sunnah. Wa man ya'ba ya Rasulullah man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menaati aku, selalu mengikuti petunjukku, membenarkan yang aku ajarkan, melaksanakan yang Nabi perintahkan, meninggalkan yang Nabi larang, yang Nabi benci, ibadahnya sebagaimana yang Nabi telah contohkan, maka itu adalah orang yang akan masuk surga. Waman asani, siapa yang bermaksiat kepadaku, menyelisihi, yusyakik, yukhalif, maka sungguh dia adalah orang yang tidak mau dengan surga. Pilih minuman yang sangat panas, min ma'in hamim, air yang sangat panas. Yusqauna min rahiqim maktum, tidak ada. Tusqa min ainin, lanjutannya dalam surah Al-Ghasyiyah itu, tusqa min ainin aniyah, diminumi dengan air yang sangat panas sekali, dari mata air yang sangat panas. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai hidup ini hanya mengantar kepada siksa. Maka berkata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Faman talaba an-najah fa'alai al-yalzama gharza wa ayyatamassaka binahjihi wa ayyanzara min al-ibtida'i fid din wa tabdilu sunnah khatamul mursalin." Siapa yang ingin selamat dari neraka, ingin mendapatkan kenikmatan abadi di dalam surga, ayyal zama gharza, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ayyal zama gharza. Ma makna gharza? Ayyal zama amrahu bifi'lihi, selalu mengerjakan perintahnya Allah. Wa ayyal zama nahyuhu bitarkihi, menetapi larangannya dengan meninggalkannya. Artinya apa? Nasihatnya Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar radhiyallahu anhuma, pesan Abu Bakar kepada Umar. Ini Umar yang dipeseni. Umar yang memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Abu Bakar pesan, ayyal zama gharza, bimana ayyattabi al-haqqi, pastikan selalu mengikuti kebenaran. Lalu apa kebenaran yang mesti kita ikuti? Maqala Allah wa maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma mada alaihi as-salafuna salih ridwanullah alaihim ajmain. Apa yang telah difirmankan oleh Allah, yakni yang Allah firmankan di dalam kitab Allah Al-Quran, dan apa
apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW fi ahadithihi as-sahihah, di dalam hadis-hadis yang sahih, serta apa yang telah dilalui oleh pendahulu yang terbaik dari umat ini, yang Nabi telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, khairul qurun qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasi yang ada padaku, generasi sahabat, kemudian setelah itu, kemudian setelah itu. Generasi setelah sahabat adalah generasi tabi'in, generasi setelah tabi'in adalah tabi'in. Ikuti mereka. Makanya dalam wasiat Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa fi riwayatin wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku, kata Nabi, dan sunnah para penggantiku yang mereka mendapatkan petunjuk, sunnah sahabat Nabi. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Pesan Nabi itu, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajil, gigitlah sunnahku dan sunnah para sahabat sepeninggalku dengan gigi geraham kalian. Artinya jangan sampai lepas, pegang teguh itu. Iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Artinya dalam agama nggak ada modifikasi. Agama itu harus sesuai dengan yang Allah ajarkan, yang Nabi tuntunkan. Jangan ditambahi, tidak boleh dikurangi. Ayo kita modif salat subuh untuk kita gerak badan 10 rakaat, nggak boleh. Tetap 2 rakaat salat subuh itu. Zuhur kecapean, panas, 2 rakaat saja. Kalau di dalam masalah dunia, Nabi telah tegaskan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, tentang mic, pengeras suara, duniawi. Boleh pakai wireless tanpa kabel. Mic-nya kecil seperti ini, oh silahkan dimodif. Tapi ibadah untuk taqarrub ilallah tidak ada modifikasi. Wis timbangane bayar pesawat larang apa meneh, situasi Timur Tengah kurang aman, haji ini di Probolinggo ya wis. Ono Ka'bah bisa. Enggak nama kan enggak. Apa ada nang Probolinggo ya ono Ka'bah kok. Enggak sah. Karena Nabi berpesan, khudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian lakukan ibadah haji dan umrah itu dari aku, ngikutiku. Nabi tidak tawaf di Ka'bah Probolinggo. Loh bagaimana kalau kita latihan? Ya boleh lah latihan. Tapi ibadah haji dan umrah sesungguhnya ya di Mekah. Harus mengikuti
mikot yang Nabi telah ajarkan. Saya mau mikot dari Indonesia saja. Ya enggak sah. Dari Indonesia kan enggak apa-apa. Mikot itu sudah ditentukan oleh Nabi. Sampai-sampai Al-Imam Malik bin Anas didatangi oleh seseorang. Lalu orang itu bertanya, "Wahai Imam, dari mana aku akan memulai ihramku untuk menunaikan ibadah haji atau umrah?" Kata Imam Malik, "Min Dzulhulaifah." Karena dia berada di Madinah atau melewati Madinah atau dia penduduk Madinah. Makanya kalau umrah ke Madinah dulu, maka mikotnya mengikuti mikotnya Ahlul Madinah. Karena kita sedang berada di Madinah mau menuju Mekah. Mikotnya ya dari Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu adalah Bir Ali. Nah, wahai Imam, aku akan mulai mikotku untuk ihram haji atau umrahku dari masjid ini, dari Masjid Nabawi. Bahkan aku akan mulai dari dekat kubur Nabi. Dimulai dari kira-kira tempat yang mulia dekat kubur Nabi apa itu? Raudhah. Jangan, kata Imam Malik. Lu kenapa? Imam, engkau katakan jangan. Aku niatkan itu kebaikan, aku hanya nambah beberapa mil. Aku mendahului. Kenapa tidak boleh? Jangan, kamu nanti kena fitnah. Loh, fitnah apa? Wahai Imam, aku kan ingin dapat pahala. Dan aku ingin mendekat kepada Allah mendahului dari Bir Ali, dari Dzulhulaifah. Sehingga aku naik onta atau jalan atau naik bis sudah niat ihram. Jangan. Kenapa? Apa kata Imam Malik? Kamu berharap satu kebaikan yang Nabi tidak lakukan. Dosa mana? Kedurhakaan mana? Sesuatu yang kamu anggap baik yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kerjakan. Lalu Imam Malik membaca firman Allah di dalam surah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah kamu takut, khawatir kepada orang yang menyelisihi agama yang telah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, menyelisih syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena akan menimpa kepada mereka itu fitnah atau menimpa kepada mereka siksa yang pedih. Ini peringatan Imam Malik bin Anas. Makanya Imam Malik dengan tegas sekali, Imam Malik bin Anas itu, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad zama anna Muhammadan qad khana risalah. Siapa yang mengadakan hal yang baru dalam agama dengan satu amalan bid'atan yang dia pandang hal itu adalah baik, maka berarti dia telah menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berkhianat, menyembunyikan yang semestinya disampaikan. Berarti menuduh Nabi itu berkhianat. Padahal kita beriman Rasulullah itu adalah memiliki 4 sifat. Yang pertama, sifat Nabi dan Rasul itu amanah. Orang yang sangat terpercaya.
Yang kedua, tabligh, menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Yang ketiga, amanah, tabligh, siddiq, jujur. Tidak ada yang Nabi sampaikan itu hoax, nggak ada. Dusta, enggak. Nabi itu adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan kita wajib membenarkan. Yang keempat, masih ingat? Fatona, bukan bodoh Nabi. Fatona, cerdik cendekia, cerdas, cemerlang otaknya, bukan gila. Berarti dia telah menuduh. Coba, nggak ada dosa yang paling besar ketika menuduh Rasulullah sebagai orang yang khianat. Qad khana risalah li'anna Allah yaqul, kata Imam Malik, karena Allah telah berfirman. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Yang ayat ini turun ketika Nabi telah menyampaikan khutbah di Arafah pada Haji Wada. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah sempurnakan atasmu nikmatku. Kesempurnaan Islam itu merupakan nikmat Allah yang paling besar, dan aku ridha Islam menjadi agama yang kau memeluknya. Agama yang Allah ridhai adalah Islam. Lalu Imam Malik mengatakan, setelah menukil firman Allah ini, famalam yakun yauma idzin dinan la yakuna liyauma dinan. Dalamnya pemahaman Imam Malik akan surah Al-Maidah ayat 3 ini. Famalam yakun yauma idzin dinan la yakuna liyauma dinan. Apa yang bukan agama pada masa Nabi, maka bukanlah agama pada hari ini. Jamaah rahimakumullah, selamat ketika seseorang menapai, mengikuti, mentauladani, tidak menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jamaah rahimakumullah, kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, wa ayyatamassaka binaji, pastikan selalu berpegang teguh dengan jalan Nabi. Wa ayyahdzara minal ibtida' fid din, hendaknya waspada, hati-hati mengada-adakan hal yang baru di dalam agama. Di dalam agama, bukan di dalam teknologi. Kalau nggak mau dengan bid'ah, nggak usah naik pesawat kalau haji, numpak unta. Teknologi berkembang, jalan ibadah sesuai tuntunan. Lah ya apa kalau kita mau ihram di atas pesawat? Khususnya untuk jamaah haji gelombang kedua. Lawang kru pesawat mengumumkan untuk ihram atau umrah mau ke Mekah dulu, ada pengumuman itu loh. Jangankan naik kereta dari Madinah itu diumumin. Subhanallah, kan masalah. Tapi yang lebih nyaman adalah dengan naik bis karena ditunggu. Kalau pesawat, kencang lagi nih. Pesawatnya, keretanya itu wus, bukan hanya wus.
Tidak ada, tek-tek, tidak ada. Kereta cepat tidak ada, tek-tek. Di sini kan ada, tek-tek. Apalagi naik yang VIP, wah nyaman sekali jaminannya. Maka jamaah rahimakumullah, mari hidup ini singkat. Jangan sampai kesempatan emas, peluang yang kita dapat di dunia ini hanya mengantar kepada siksa yang pedih. Mentauhidkan Allah, sabar di atas sunnah Rasulullah SAW. Makanya imam kita salafuna salih ridwanullah alim ajma'in menegaskan satu pesan singkat: al-i'tisam bisunnah najah. Catat, buat status, al-i'tisam bisunnah najah. Al-i'tisam, berpegang teguh dengan sunnah itu najah, selamat. Berarti menyelisih sunnah, lampu merah, bahaya, siksa sudah di depannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memberikan kita taufik untuk istiqamah di atas as-sunnah. Ingat kata-kata yang diingatkan ulama, al-i'tisam bis-sunnah apa jamaah? Najah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد